Oke, video kali ini gue nggak akan jelasin sepatu, tapi kali ini gue akan kasih sedikit lo informasi tentang aplikasi-aplikasi e-commerce dari luar yang lo bisa menjadi salah satu sumber lo untuk cari sepatu-sepatu kesukaan lo, atau yang misalkan lo miss pada saat launchingnya. Ada 3, yaitu Grailed, yang pertama, yang kedua adalah StockX, yang terakhir adalah Goat. Mungkin kita mulai aja. Mungkin yang pertama gue akan jelasin sedikit tentang si Goat itu sendiri. Kalau Goat basically dia sebuah company dari LA. Dia itu, yang menariknya kalau di Goat itu dia shipping cost-nya itu cukup murah, tergantung dari daerahnya. Kalau lo memang punya kenalan di US, itu akan jauh lebih murah. Tapi kalau ke Indonesia itu basically flat, setahu gua sekitar 50-an dolar kayak gitu. Nah, yang menariknya kalau si Goat itu dia lo bisa cancel order. Misalkan lo melakukan pembelian atau lo mau melakukan bid, terus bidnya di accept, selama 3 jam tuh lu punya waktu untuk cancel. Dan menariknya kalau si Goat, kalau misalkan lu udah sampai barangnya dan lu merasa tidak puas, itu lu bisa return, tapi selama sepatunya nggak pernah dipakai kayak gitu. Kita lihat apps-nya seperti apa. Basically apps-nya seperti ini. Jadi di sini lo bisa lihat, di sini ada tombol buy now, ada rilis nih, apa aja sih yang akan rilis dan tanggal-tanggalnya, terus trendingnya tuh apa aja, beserta chartnya. Nah lalu lo juga bisa filter nih, misalkan by gendernya apa, size-nya berapa, conditionnya mau apa, kategorinya apa, plus brandnya apa, sama colornya lo mau di warna yang apa aja. Nah di searchnya juga lo misalkan lagi mau cari sesuatu, masih kerekam ini gua. Misalkan lo mau search apa, contohnya yang baru keluar kan si Nike. Nah di sini lo bisa lihat harganya. Gambarnya nggak ada. Misalkan harganya, kalau buy new ini udah ada nih harga-harganya. Tapi kalau misalkan lo mau melakukan offer, contoh misalkan ukuran gua harganya adalah 195, tapi misalkan lo mau offer berapa dari harganya 125, karena yang paling top offernya sekarang 90, kita kecilin lagi 110. Nah di sini, sorry gua agak tutup alamatnya. Sini lu bisa make offer langsung. Tuh confirm, once you offer. Dia termasuk shipping cost-nya jadi 160, karena kayak tadi gue bilang shipping cost-nya itu sekitar 50-an. Oke, tinggal oke. Close. Nah, lalu Nah, ini adalah kalau misalkan lo ke account-nya di sini akan ada list want yang lo udah bid tuh apa aja. Own yang udah lo punya itu apa aja. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah StockX. StockX ini basically dia base-nya di Detroit. Dia itu menurut gue fee-nya jauh lebih tinggi, plus shipping fee-nya juga. Nah dia untuk international handling dia ada charging-nya lagi, itu sekitar $7 something lah kayak gitu. Nah dia nggak bisa cancel order, sama kalau misalkan
nggak bisa cancel order. Jadi kalau lo udah dapet ya udah. Dan juga tapi dia juga bisa refund, yang menariknya. Dan ya langsung aja ke apps-nya. Nah, ini adalah StockX. Nah, kalau di StockX menariknya, dia di atasnya sini dia ada kayak pergerakannya. Dia mirip sebenarnya kayak pasar saham, ngikutinnya. Jadi di sini dia bagi most popularnya itu apa aja, beserta dengan jumlah number of sales-nya. Lalu reason lowest S-nya itu apa aja sih? Reason highest bids-nya itu apa aja? Market movers-nya itu apa? Terus ada juga tentang rilis kalender. Kalau mau cari di sini bisa langsung search. Contoh misalkan apa kita cari Easy Zebra. Nah, di sini lowest S-nya 1400, highest bid-nya adalah segini. Last sale-nya adalah 1400. Nah, yang di sini kalau misalkan kok log out. Sebentar, gue login dulu. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini select size. Di sini udah ketahuan nih harga-harganya berapa aja. Oke, ini size gua. Nah, di sini kita mau bid atau mau buy now. Nah, di sini ternyata internal processingnya dia jauh lebih tinggi. $31, gila. Ada authentication-nya juga ada. Seperti itu. Kalau misalkan mau lihat yang lihat yang portfolio, ini portfolionya kita. Job list di sini yang mau kita ambil, dan bidding aktifnya apa aja. Nah, yang menariknya dari dua apps itu yaitu StockX dan Goat, mereka ada proses yang namanya verification process, di mana sepatu itu akan dikirim ke tempat mereka untuk dicek dulu apakah sepatu itu otentik atau enggak. Kalau nggak otentik itu biasanya kita akan dikasih tahu kalau dia nggak otentik, dan sepatunya akan dibalikin ke penjualnya, plus uang kita akan dikembaliin di akun kita, tapi nggak dibalikin ke rekeningnya. Nah, yang terakhir itu adalah Grail. Grail ini basically dia kayak marketplace fashion, dimana di dalamnya tuh banyak orang-orang juga yang jualan sepatu. Nah, sayangnya di Android nggak ada aplikasinya, tapi di iPhone ada. Nah, ini yang uniknya, kalau misalkan lo coba bid ke si Grail ini, misalkan lo search sepatu Ultra Boost, uniknya dia itu akan setiap kali yang lo bid itu kita diingetin untuk make sure bidnya kita itu udah ter-include shipping cost. Nah, yang menariknya di Grail ini kita dari Indonesia bisa jualan ke sana. Beda dengan si StockX dan Goat, dimana kita nggak bisa jualan, kita hanya bisa beli di situ. Nah, kalau nggak salah fee-nya kalau kita jualan di Grail, fee-nya itu fee ke Grail-nya itu adalah $25 setiap kali transaction. Dan di Grail nggak ada verification process. Biasanya kalau gue melakukan pembelian di Grail, yang akan gue lakukan adalah gue akan minta sellernya untuk fotoin dia punya invoice pembeliannya atau enggak, karena itu penting banget, karena kita nggak pernah tahu sepatu itu asli atau enggak, kayak gitu. Sebenarnya ada satu lagi namanya Slang, tapi sayangnya Slang itu gue udah coba, dia agak susah untuk kirim ke Jakarta.
bukan agak susah ya, gue berapa kali coba payment ke mereka nggak berhasil. Dan dari 3 yang dari Good, StockX atau Grail, ya gue paling sering dapet itu adalah di Good. Yang keduanya adalah di Grail. Di Good itu enaknya gue kalau ngebit itu nggak bisa sesuai dengan apa yang menurut gue ekspektasi gue untuk bisa dapetin. Contoh untuk harganya dalam artian. Tapi kalau misalkan di StockX itu rata-rata harga sepatunya jauh lebih mahal. Jadinya jadinya ya agak, gue suka jadiin StockX sebagai komparasi aja. Kalau Grail rata-rata gue bisa dapetin, dan enaknya kita bisa chat sama si sellernya dan bisa dapat verifikasi juga. Verifikasi kita bisa minta verifikasi kalau misalkan sepatunya otentik atau enggak, kayak gitu ya. So far itulah yang gue share di minggu ini. Semoga video perbandingan ini bisa jadi masukan buat lo untuk bisa mencari alternatif untuk belanja sepatu online untuk sneakers yang lo cari. I hope you enjoy the video. Please subscribe dan like juga video ini. I think that's it. I'll see you in the next one. Bye.